Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah saudara, belakangan ini saya melihat televisi, ya saya melihat siaran-siaran di media sosial tentang situasi dunia saat ini. Keadaan yang terjadi sekarang ini itu sungguh mengejutkan saudara, dan sangat menakutkan ya buat saya pribadi ketika mendengar dari televisi berita-berita yang ada. Sekarang kita lihat banyak kejahatan-kejahatan, banyak kriminalitas yang terjadi, kerusakan-kerusakan moral terjadi. Juga dilegalkannya LGBT di berbagai negara, kejahatan-kejahatan di dunia maya, ada pencurian data-data. Karena beberapa waktu yang lalu pun, 1 minggu yang lalu saya mengalami sendiri ya, itu pencurian data. Saya seperti diteror gitu. Lalu ada pencurian paspor yang kita tahu di Amerika. Juga yang saya dengar, resesi dan inflasi itu terjadi di beberapa negara yang akan terus meluas ke seluruh dunia. Kejadian-kejadian seperti ini bukan cuma terjadi di luar negeri saja ya saudara, tetapi juga ini pasti akan terjadi di negara kita juga, meluas ke seluruh dunia ya. Dan saudara, memang keadaan dunia pada akhir zaman ini itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru di 4 Injil, yaitu di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Melihat situasi dunia seperti saat ini saudara, bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Kalau kita bicara gereja Tuhan, itu bukan bangunan ya saudara, tetapi gereja Tuhan itu adalah kita, orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di akhir zaman ini menghadapi situasi dunia yang semakin menakutkan? Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dari ayat ini yang pertama-tama kita bisa belajar bahwa Tuhan menyuruh kita untuk mengusahakan kota kemana kita ditempatkan. Mengusahakan itu berarti kita mengerjakan, kita mengelola kota. Dengan cara bagaimana kita mengelola kota? Misalnya dengan cara kita menjaga kebersihan kota, kita tertib berlalu lintas, kita memelihara sarana-sarana fasilitas di tempat umum. Kita bekerja dengan rajin dan jujur sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ini salah satu pengelolaan yang bisa kita kerjakan untuk memperkembangkan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Dan yang kedua dari ayat ini, Tuhan menyuruh kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal. Sebab kalau kota kita sejahtera, kota kita aman, maka hidup kita pun pasti juga akan sejahtera. Kalau setiap anak-anak Tuhan itu berdoa untuk kotanya masing-masing, saya percaya tiap-tiap kota itu akan diberkati, tiap-tiap kota akan mengalami perubahan dan mengalami sejahtera. Dan tentunya kalau kota itu mengalami perubahan, kota itu sejahtera, maka dampaknya itu akan meluas, bukan hanya untuk kota, tetapi juga untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Bukankah kalau kota kita Situbondo dan negara kita Indonesia ya, itu sejahtera, diberkati Tuhan, pasti kita yang tinggal di dalamnya, kita warga kota Situbondo, kita warga Indonesia, warga negara Indonesia, kita pun pasti hidup dalam kesejahteraan dan berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan.
inilah peran kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu berdoa. Berdoa untuk kota dan bangsa di mana kita tinggal, di mana kita ditempatkan Tuhan. Mazmur 32 ayat 6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Hendaklah ini adalah sebuah kata perintah, himbauan, supaya kita berdoa kepada Tuhan. Dan ada kata-kata banjir besar, waktu banjir besar terjadi. Banjir besar ini dapat diartikan sebagai bencana, kesulitan-kesulitan, goncangan-goncangan yang sedang terjadi di dunia saat ini. Jadi kalau setiap orang saleh, setiap anak Tuhan itu berdoa, saya percaya sesuai dengan ayat ini, pada waktu goncangan itu terjadi, itu tidak akan menimpa anak-anak Tuhan. Berdoa saudara, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus berdoa, banyak berdoa. Tahun depan, tahun 2024, Indonesia akan menghadapi pemilu. Sudahkah kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai anak-anak Tuhan yang cinta akan bangsa ini, sudahkah kita berdoa untuk Indonesia? Adakah hati kita terbeban untuk bangsa ini? Jangan tunggu tahun depan kita berdoa waktu pemilu, saudara. Tetapi mulai berdoa hari ini juga. Mulai berdoa sekarang juga. Kita belajar ambil waktu untuk merendahkan diri, berdoa, mendoakan bangsa dan negara kita Indonesia. Doakan calon-calon presiden calon-calon presiden dan wakil presiden, supaya benar-benar Tuhan sendiri yang akan memilih dan menetapkan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Doakan situasi dan keamanan Indonesia selama masa-masa pemilu dan pasca pemilu. Doakan juga persatuan, kesatuan bangsa kita. Doakan pertobatan jiwa-jiwa. Doakan kebangunan rohani terjadi di Indonesia. Kita juga perlu berdoa bukan untuk Indonesia saja, untuk situasi dunia yang sekarang ini global ya, secara global. Terjadi kekacauan yang luar biasa, terjadi banyak goncangan-goncangan di dunia ini. Kita perlu berdoa untuk semua bangsa-bangsa, untuk dunia yang ada saat ini. Dan kita bisa mulai belajar berdoa itu dari lingkup terkecil dulu ya. Mungkin sebagai contoh, kita bisa berdoa untuk mendoakan keluarga kita dulu. Kita mendoakan pegawai kita, karyawan kita. Kita bisa lebih luas lagi ke lingkup yang lebih besar. Kita baru punya beban untuk kota Situbondo. Lalu meluas lagi, kita punya beban untuk bangsa dan negara Indonesia. Itu semuanya harus kita kerjakan mulai saat ini. Kita harus belajar berdoa. Saya ingat saudara, ada sebuah kesaksian ya, sebuah kota kecil yang bernama Almolonga di negara Guatemala. Mungkin saudara pernah mendengar. Kota ini disebut kota mujizat, sebuah kota yang mengalami transformasi. Transformasi itu adalah perubahan bentuk, perubahan yang luar biasa. Almolonga ini dulunya adalah kota yang miskin, terikat dengan sihir, penyembahan berhala, amoralitas, kecanduan rokok, alkohol, minum-minuman keras ya saudara. Lalu ada seorang yang dipakai Tuhan untuk berdoa bagi kota ini. Dan dia berdoa melawan kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat kota Almolonga ini. Maka beberapa tahun kemudian kota ini dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan dan mengalami transformasi atau perubahan besar-besaran. 90% dari penduduknya itu menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan sejak transformasi itu terjadi, angka kejahatan di Almolonga menurun drastis. Perubahan sosial dan pembaharuan ekonomi terjadi. Bahkan Tuhan memberkati pertanian mereka, saudara. Hasil pertanian mereka itu sangat subur. Jadi sayur-sayuran yang mereka tanam itu hasilnya jauh lebih besar, jauh lebih bagus dari sayur-sayuran yang ditanam di daerah-daerah lain. Sampai dijuluki kebun sayur
Amerika gitu ya kalau tidak salah, Almolonga ini. Nah, kesimpulannya saudara, kota Almolonga ini benar-benar mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan karena ada orang-orang yang berdoa untuk kota tersebut. 2 Tawarik 7 ayat 14 dan 15. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Nah saudara, ayat ini mungkin mewakili apa yang terjadi di Almolonga ya. Ketika umat Tuhan, anak-anak Tuhan berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak sesuai dengan firman, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Itulah yang terjadi ya. Dan dikatakan mata Tuhan itu terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jadi dimanapun kita berdoa, dimanapun saudara dan saya berdoa, kita percaya Tuhan mendengar doa-doa kita. Ketika kita dengan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan akan memulihkan negeri kita. Kita pun rindu ya saudara mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan kota dan negara kita Indonesia. Kota Situbondo memerlukan doa-doa kita. Bangsa Indonesia memerlukan doa-doa kita. Dunia memerlukan doa-doa kita. Doa anak-anak Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan memperhatikan doa-doa yang kita naikkan. Jadi mari saudara, mulai hari ini kita mau berdoa untuk kota kita masing-masing. Kota kita Situbondo, untuk Indonesia, untuk secara keseluruhan, untuk seluruh dunia ini. Kita mau berdoa supaya Tuhan sendiri yang menjagai dan Tuhan sendiri yang akan mengerjakan transformasi, perubahan-perubahan untuk kota, bangsa, dan negara. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.